Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Gerhana Malik Ibrahim, NPM 2315661032. Nah, di sini saya akan membahas laporan individu untuk kelompok NPTI yang dengan judul proyeknya itu Sistem Informasi Perencanaan Strategis dan Renstra Universitas. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan kode Connect. Nah, kode Connect itu adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk menghubungkan mahasiswa dengan mitra industri di bidang teknologi informasi. Nah, tujuan utama portal ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja. Nah, khususnya dalam konteks proyek kolaboratif dan program magang. Nah, melalui kode Connect, mahasiswa dapat menemukan peluang untuk terlibat dalam mini project yang berasal dari kebutuhan industri seperti pembuatan aplikasi, pengembangan website, analisis data, keamanan jaringan, dan lain-lainnya. Nah, di sisi lain, perusahaan atau mitra industri bisa mencari mahasiswa dengan keterampilan tentu untuk membantu mengerjakan proyek mereka, baik dalam bentuk kolaborasi, jangka pendek atau mini project, maupun magang profesional. Nah, sekian untuk penjelasan kode Connect. Di sini kita akan membahas laporan individu saya, yaitu Gerhana Malik Ibrahim. Nah, sebelum itu kita kilas balik dulu untuk apa itu proyek yang kita kerjain. Jadi, proyek Sistem Informasi Perencanaan Strategis dan Pensta Universitas ini itu merupakan inisiatif untuk membantu perguruan tinggi dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi dokumen perencanaan strategis secara lebih efektif. Nah, selama ini proses penyusunan Renstra di banyak universitas masih dilakukan secara manual, menggunakan dokumen terpisah yang sulit dikelola. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, universitas dapat menyimpan seluruh data perencanaan strategis dalam satu platform, menghasilkan laporan secara otomatis serta memudahkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan berbasis data. Nah, sistem ini juga diharapkan tidak hanya mendukung keteraturan administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas perencanaan jangka panjang di lingkungan universitas. Nah, fungsi proyek ini dia ada empat, yaitu yang pertama mendukung penyusunan perencanaan strategis universitas, yang kedua menyediakan basis data terintegrasi, yang ketiga meningkatkan efisiensi manajemen dokumen, yang keempat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, manfaatnya itu ada transparansi dan akuntabilitas, kedua, efisiensi waktu dan sumber daya. Ketiga, konsistensi data. Keempat, mendukung evaluasi dan monitoring. Kelima, meningkatkan daya saing di universitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan job desk saya pada proyek ini. Nah, saya ini berperan dalam pengembangan modul input yang mencakup empat tanggung jawab utama, yaitu menyusun ringkasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, lalu mengembangkan form input data Renstra, selanjutnya menghubungkan form input dengan basis data, serta dan menguji fungsi input sebelum integrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan detail job desk saya. Yang pertama itu kan tadi menyusun ringkasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, pada tahap awal, saya bertanggung jawab untuk menyusun ringkasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem sebagai dasar dalam proses pengembangan modul. Nah, kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem, seperti
kemampuan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data Renstra yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, kinerja, serta program kerja universitas. Sedangkan kebutuhan non-fungsional lebih menitik beratkan pada aspek kualitas sistem, seperti keamanan data agar tidak mudah diakses pihak tidak berwenang, kecepatan respon sistem, tampilan yang mudah dipahami, serta kendala sistem dalam mengelola data dalam jumlah besar. Nah, tahapan ini sangat penting agar sistem dikembangkan memilih arah yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan universitas. Selanjutnya, itu saya mengembangkan modul input data register. Setelah kebutuhan sistem ditetapkan, saya memulai mengembangkan modul input data register. Modul ini saya buat dalam bentuk form digital interaktif yang memungkinkan operator universitas memasukkan data register secara langsung dan efisien. Di dalam form tersebut terdapat kolom untuk mengisi data dan kode indikator, nama program, sasaran strategis, target capaian, satuan, dan tahun pelaksanaan. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, saya menambahkan validasi otomatis pada setiap kolom input agar sistem dapat mendeteksi kesalahan seperti kolom yang belum diisi, data yang tidak sesuai format, atau kode indikator yang duplikat. Selain itu, saya juga menambahkan drop-down menu agar pengguna dapat memilih unit kerja dan kategori indikator dengan lebih mudah. Desain form yang saya buat bertujuan agar proses penginputan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan manual yang sering terjadi pada sistem tradisional. Nah, selanjutnya saya menghubungkan form input dengan basis data. Nah, setelah form input selesai dirancang, saya melanjutkan ke tahap penghubungan antara form dengan basis data utama sistem Renstra. Saya membuat struktur tabel database yang berisi relasi antar entitas, seperti sasaran indikator dan program, agar data dapat tersimpan secara sistematis dan terintegrasi. Kemudian saya mengatur koneksi antara form input dan database menggunakan API atau fungsi penyimpanan langsung sehingga data yang dimasukkan pengguna otomatis tersimpan ke server. Untuk memastikan integritas data, saya menambahkan validasi di sisi server yang memeriksa kesesuaian format data, seperti memastikan nilai target bernilai positif, tahun berada dalam rentang yang valid, dan tidak ada data duplikat. Dengan cara ini, data yang dimasukkan melalui form dapat tersimpan dengan aman, rapi, dan siap digunakan dalam proses analisis Renstra. Nah, terakhir, saya menguji fungsi input sebelum integrasi. Nah, sebelum modul diintegrasi ke dashboard utama, saya melakukan tahap pengujian fungsi untuk memastikan seluruh komponen sistem berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box texting dengan cara mencoba berbagai skenario pengguna. Saya memeriksa apakah semua tombol seperti simpan, ubah, hapus, dan reset berfungsi sesuai rencana tanpa menimbulkan error. Saya juga menguji bagaimana sistem merespon jika pengguna menginput data tidak lengkap atau dengan format yang salah. Untuk memastikan fungsinya dinyatakan stabil, saya memastikan kembali bahwa data yang disimpan muncul dengan benar di database. Setelah tahap ini selesai dan tidak ditemukan kendala, modul input dinyatakan siap untuk diintegrasikan ke sistem utama. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan aktivitas mingguan untuk jobdesk saya pada proyek ini. Pada minggu pertama, kegiatan utamanya itu analisis awal proyek bersama tim. Nah, hasil yang dicapai memahami tujuan sistem dan role lingkup proyek. Yang minggu kedua, mengkaji dokumen Renstra dan regulasi universitas. Hasilnya itu menyusun dasar kebutuhan data Renstra. Minggu ketiga, itu identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
Nah, hasilnya itu menyusun ringkasan kebutuhan sistem. Minggu keempat, kegiatannya mendesain struktur form input dan alur pengguna. Hasilnya itu rancangan awal tampilan form. Minggu kelima, membuat form input sederhana menggunakan data dummy. Nah, hasilnya itu tampilan awal form siap digunakan. Minggu keenam, menyempurnakan validasi form input, menyempurnakan validasi dan interaksi pengguna. Hasilnya itu form input stabil dan responsif. Minggu ketujuh, mendesain tabel dan relasi database. Nah, hasilnya itu database siap digunakan. Minggu ke-8, menggunakan form input dengan database. Hasilnya data berhasil tersimpan ke sistem. Minggu ke-9, melakukan uji fungsional awal. Nah, hasilnya itu semua tombol dan alur berjalan dengan baik. Nah, minggu ke-10, uji validasi dan revisi error. Nah, hasilnya itu sistem lebih stabil. Pada minggu 11, pengujian akhir dan UAT bersama tim. Hasilnya itu model input siap integrasi. Nah, minggu terakhir yaitu minggu ke-12, kegiatannya itu finalisasi dokumentasi teknis dan pelatihan pengguna. Hasilnya itu modul siap digunakan oleh universitas. Nah, baik, kesimpulan dari semua penjelasan saya tadi. Nah, sebagai pengembangan model input, saya memastikan sistem dapat menerima dan menyimpan menyimpan data Renstra dengan efisiensi dan aman. Nah, proses yang saya lakukan dimulai dari analisis kebutuhan, pengembangan form input, koneksi ke database, hingga pengujian fungsi. Dengan demikian, sistem Renstra Universitas menjadi lebih struktur, mudah digunakan, dan mendukung perencanaan strategis yang efektif. Baik, sekian presentasi laporan individu pada proyek kelompok yang berjudul Sistem Informasi Perencanaan Strategis dan Renstra Universitas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.